Konsep dasar penganggaran. Perkenalkan, nama saya Vinanisa Susantiningrum dengan NPM 21901081160 dari kelas M4 akan menjelaskan tentang konsep dasar penganggaran. Pengertian anggaran. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan atau goals dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen yaitu penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Planning and budgeting. Planning yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambar kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis rencana ada tujuan, kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, serta anggaran. Budget atau budgeting. Anggaran termasuk dalam salah satu bentuk dari planning. Anggaran atau budget, penganggaran yaitu budgeting. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran yaitu digunakan untuk alat manajemen untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, rencana dalam bentuk angka-angka. Dan untuk budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. 4 tahap perencanaan anggaran menyeluruh perusahaan. Yang pertama, penetapan filosofi dan misi. Yang kedua, penetapan tujuan dan strategi. Yang ketiga, penyusunan program atau programming. Yang keempat, penyusunan anggaran atau budgeting. Syarat-syarat di dalam menyusun. Yang pertama, realistis, artinya sangat mungkin untuk dicapai. Yang kedua, luas, artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga yaitu continue, artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Fungsi anggaran ada 3, yang pertama di bidang planning, yang kedua di bidang coordinating, yang ketiga di bidang controlling. Di bidang planning ada 3, yang pertama membutuhkan manajemen, meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. Yang ketiga, membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Di bidang coordinating, yang pertama, membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. Yang kedua, membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan lingkungan usaha yang dihadapi. Yang ketiga, di bidang controlling ada yaitu untuk membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. Yang kedua, membantu mencegah pemborosan. Dan yang ketiga, membantu menetapkan standar baru. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan laba adalah ramalan tentang pendapatan dan pengeluaran kas atau anggaran atau target laba yang menjadi sasaran operasi perusahaan di masa yang akan datang. Keuntungan penganggaran. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran. Yang kedua, perencanaan komunikasi. Yang ketiga, mengkoordinir aktivitas.
Yang keempat, memikirkan tentang perencanaan untuk masa depan. Yang kelima, makna dari sumber daya komunikasi. Contoh soal. Berikut ini anggaran penjualan dalam rupiah dari perusahaan sirup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Dalam tabel tersebut terdapat 4 triwulan. Dengan triwulan pertama sejumlah 8.900.000, triwulan kedua 9.800.000, triwulan ketiga 7.900.000, triwulan keempat 6 juta, dan total setahun yaitu 32.600.000. Taksiran kerugian piutang usaha per triwulan 2% dari saldo piutang. Penjualan dilakukan dengan 40% tunai, 30% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya lagi. Beban usaha per triwulan sebagai berikut. Beban penjualan terdiri dari gaji penjualan sebesar 92.000, promosi sebesar 565.000, depresiasi alat pemasaran 2.500, beban penjualan lain-lain 10.500, jumlah beban penjualan 670.000, beban administrasi dan umum terdiri dari gaji pemimpin dan staf sebesar 85.000, depresiasi bangunan kantor sebesar 4.000, dan depresiasi alat kantor sebesar 1.000, beban umum lain-lain 10.000, jumlah beban administrasi 100.000, jumlah beban usaha 770.000. Maka isilah kolom di bawah ini. Penjelasan jawaban. Diketahui kerugian piutang sebesar 2% per triwulan. Untuk pembayaran triwulan pertama sebesar 40% tunai, triwulan kedua 30% tunai, triwulan ketiga 30% tunai. Nah, dalam kolom pertama telah ditampilkan yaitu ada kolom triwulan, jumlah bayar tunai, serta piutang. Nah, untuk triwulan pertama sampai ketiga itu sudah dijelaskan di konsep pertama tadi. Untuk jumlah triwulan yaitu sebesar triwulan pertama sebesar 8.900.000, triwulan kedua 9.800.000, triwulan ketiga 7.900.000 dengan bayar tunai 40% untuk triwulan pertama, triwulan kedua 30%, dan triwulan ketiga juga 30% dengan total piutang untuk triwulan pertama tersisa dari jumlah piutang dikurangi bayar piutang secara tunai dengan selanjutnya yaitu piutang yang belum dibayarkan. Nah, sesuai dengan tabel pertama seperti berikut. Selanjutnya, untuk menghitung beban usaha serta jumlah beban penjualan, dalam kolom kedua itu sudah dijelaskan untuk gaji penjualan yaitu pada triwulan pertama sebesar 92.000, triwulan kedua juga 92.000, triwulan ketiga 92.000, triwulan keempat 92.000 dengan total setahun yaitu untuk penjualan sebesar 368.000. Yang kedua, untuk promosi sebesar 565.000 setiap triwulan dengan total setahun yaitu 2.260.000. Selanjutnya, beban usaha untuk depresiasi penjualan triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat yaitu sebesar 2.500 dengan total setahun 10.000. Selanjutnya untuk penghapusan piutang tidak ada, dan untuk biaya lain-lain triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat yaitu sebesar 10.500 dengan total setahun 42.000. Nah, untuk jumlah beban penjualan pada triwulan pertama
yaitu sebesar 670.000. Dengan triwulan kedua juga sama 670.000, triwulan ketiga 670.000, triwulan keempat 670.000, dengan total setahun 2.680.000. Nah, untuk jumlah beban penjualan triwulan 1 sampai ke 4 itu berdasarkan penjumlahan dari beban usaha tersebut. Selanjutnya, beban umum. Nah, untuk beban umum di sini terdapat gaji pemimpin dan staf triwulan pertama sampai ke 4 sejumlah 85.000 dengan total setahun 340.000. Selanjutnya di beban umum ada depresiasi umum triwulan pertama sampai ke 4 5.000 dengan total setahun 20.000. Selanjutnya ada administrasi lain sebesar 10.000 dengan total setahun 40.000, dan jumlah beban umum dari triwulan pertama sampai ke 4 sebesar 100.000 dengan total setahun 400.000. Total beban usaha 77.000 dengan total setahun 308.000, dan penyusutan dari triwulan pertama sampai kedua masing-masing sebesar 7.500 dengan total setahun 30.000. Jadi untuk beban umum menjadi kayak beban usaha kas dengan total triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat sebesar 284.500 dengan total setahun 1.138. Nah, untuk penghapusan piutang pada triwulan pertama, dalam tabel tersebut dijelaskan untuk penghapusan piutang terdapat pembayaran tunai dan pembayaran piutang. Untuk triwulan pertama tahun 2004 yaitu untuk tunai sebesar 3.560.000, triwulan kedua 3.560.000, dan untuk piutang 5.340.000, triwulan kedua 5.340.000. Dan untuk kerugian pada triwulan pertama sebesar 6.860.000, dan triwulan kedua juga sama. Dan untuk kerugian triwulan ketiga yaitu 5.530.000 untuk tunai, dan untuk piutang 2.370.000. Kerugian pada triwulan keempat yaitu untuk tunai 4.200.000 dan untuk piutang 1.800.000. Untuk penghapusan piutang diambil dari 2% total, dan itu akan menjadi kerugian. Dan untuk total tersebut 2%-nya menjadi Rp391.200. Hal ini sama untuk setiap tahun pada triwulan tersebut dengan total penghapusan piutang sama kerugian 2%. Jadi untuk kolom pertama tersebut pada triwulan keempat sudah terdapat jawabannya sebagai berikut. Untuk triwulan keempat jumlah piutang sebesar 6 juta, dan untuk pembayaran tunai sebesar 4.200.000, dan piutang yang tersisa 1.800.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.